warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wa qala wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, tidak henti-hentinya saya mengajak, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dan keluarga kita, terutama nikmat iman dan nikmat kekuatan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga di awal malam hari ini kita bisa melakukan kegiatan rutin, yaitu sholat berjamaah dilanjutkan dengan kajian Al-Quran dan hadis, dengan satu tujuan, agar kualitas iman, takwa dan ibadah kita semakin baik, semakin mendapatkan ridho dari Allah, yang dengan keridhoannya itu kita berharap semoga Allah berkenan menerima amal-amal kebaikan kita dan memberkahi perjalanan hidup kita dan mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita, sehingga kita termasuk golongan yang beruntung dalam kehidupan dunia maupun akhirat nanti. Sholawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, dan semoga Allah mempertemukan kita dengan Rasulullah di hari kiamat nanti, dan Allah berkenan dengan rahmatnya untuk memberikan hak Rasulullah, memberikan syafaat kepada kita dan keluarga kita, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung, yang sebenarnya tidak pantas kita masuk surga, walaupun dengan amal ibadah kita, iman kita, kecuali Allah sayang kepada kita, maka kita ditempatkan kelak di rumah yang indah, yang megah, yang lantainya terbuat dari marmer yang tidak bisa kita bayangkan, halamannya dari batu-batu, lu'lu' dan marjan,
dengan telaga-telaga, sungai-sungai yang airnya jernih dan penuh keindahan. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Karena itu marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjadi orang Islam yang kafah, Islam secara keseluruhan. Jangan Islam bersifat parsial, hanya Islam dalam hal-hal tertentu, tapi dalam hal yang lain kita tidak sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, yaitu Quran dan Sunnah. Kata jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kita memahami seperti apa kira-kira yang dimaksud dengan Islam kafah. Pertama, orang Islam harus akidahnya benar. Saya ulangi, pertama akidahnya, tauhidnya, keyakinannya kepada Allah, bahwa hanya Allah yang disembah itu harus benar, tidak dicampuri dengan kesyirikan sebagaimana paham-paham dalam agama lain yang kadang-kadang juga bisa masuk ke dalam Islam. Dan keyakinan ini harus dipertahankan sampai betul-betul kita siap menghadapi segala ujian cobaan untuk mempertahankan akidah ini. Maka Allah telah menampilkan manusia-manusia unggul dalam berakidah yang patut diteladani, keteguhan di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka itu? Di antaranya adalah sahabat Rasulullah Bilal dan keluarga Yasir. Ditampilkan dengan sangat heroik, hanya untuk mengubah ucapan untuk menyembah, menyebut berhala-berhala berganti dengan la ilaha illallah. Taruhannya adalah nyawa. Seandainya waktu itu Bilal mau kembali menyebut Lata Uyamana dan mau mengikuti peribadatan orang-orang musyrik, dan jelas imbalannya adalah satu, kemerdekaan. Kemerdekaan bagi Muhammad yang berposisi budak itu sangat diharapkan. Mereka bisa bebas hidup seperti manusia biasa, dan tidak itu pasti budak seperti Bilal, Yasir dan keluarganya akan diiming-imingi dengan harta. Tetapi apa? Tetap kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah tidak dilepas di dalam hatinya, dipertahankan walaupun siksa demi siksa, hari demi hari bertambah berat, sampai Yasir ketika bertemu Rasulullah setiap pagi dalam siksaan berkata, "Ya Rasulullah, betapa beratnya ujian yang kami hadapi, berat." Tapi Rasulullah waktu itu yang jumlahnya masih sedikit, pengikutnya tidak bisa berbuat apa-apa.
hanya mengatakan, bersabarlah Yasir, sebentar lagi pertolongan Allah akan tiba. Kalau kita membaca sejarah Bilal mempertahankan akidah, seharusnya umat Islam tidak akan ada yang menggadekan, menukar imannya dengan agama lain, sebagaimana kita bahas dalam pertemuan malam Selasa yang lalu. Telah ada beberapa, bahkan mungkin banyak pemuda-pemudi Islam bertukar agama karena hanya menginginkan kehidupan yang sementara, kebahagiaan yang semu. Maka disinilah dianjurkan oleh Allah untuk tetap bertahan dalam Islam. Maka dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, peganglah teguh kuat-kuat akidahmu, dan jangan sekali-kali kau meninggal kecuali dalam Islam tetap memegang teguh perjanjian kepada Allah, yaitu asyhadu an la ilallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Insya Allah orang yang akidahnya kuat akan selamat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Insya Allah, itu janji Allah. Maka monggo kita, keluarga kita perkuat akidah kita. Karena dengan semakin bertambahnya usia dunia ini, maka budaya manusia akan terbuka untuk bisa dirasakan dimanapun orang itu hidup, dengan percepatan informasi dan pergaulan yang semakin bebas. Maka dari itu, untuk menguatkan akidah, Allah perintahkan kepada setiap orang untuk senantiasa berjanji. Perjanjian itu diucapkan dalam sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu-lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada-Mu ya Allah kami minta pertolongan. Tidak seperti orang musyrik, orang kafir, di samping mereka meminta kepada Allah tetapi meminta melalui wasilah perantaraan patung-patung. Dan Islam pun sudah terkontaminasi. Di samping minta kepada Allah, minta kepada orang-orang yang ada di dalam kubur. Ini perlu direnungi. Benarkah jalan yang ditempuh ini atau keliru? Seandainya keliru, segera bertaubat, tobat nasuha. Insya Allah, Allah masih membukakan pintu tobat. Tetapi kalau tidak ada bedanya kita dengan orang-orang pemeluk agama lain. Tiada guna kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada-Mu ya Allah kami minta pertolongan. Dan ketika hamba itu yakin bahwa pertolongannya datangnya dari Allah, maka Allah itu pengabul doa. Ud'uni astajib lakum. Barang siapa yang berdoa kepada Allah, pasti Allah akan mengabulkan. Sehingga tidak ada rasa risau bagi orang-orang yang beriman untuk meraih harapan-harapan baik. Tidak ada yang tertutup bagi Allah. Dan seandainya permintaan yang diharapkan oleh manusia, oleh orang yang beriman, belum didapatkan di dunia, tetapi kesulitan itu justru
kesulitan yang dihadapi orang yang beriman justru itu akan diganti oleh Allah dengan tempat surga. Siapa yang gak suka jadi orang yang mungkin ditakdirkan Allah hidup dalam keadaan kesederhanaan, sampai Allah ketika kau mendapat musibah kecil saja tertusuk duri, tusukan duri yang sakit itu menghapus dosa. Apalagi kalau seandainya orang yang beriman sudah berdoa, sudah berusaha, ternyata belum sesuai dengan harapan, pasti itu suatu kebaikan. Ini yang harus diyakini, karena orang yang beriman itu salah satu kesuksesan dalam imannya ada percaya dengan hari akhir. Kebahagiaan itu bukan di dunia, bukan, walaupun dunia itu juga perlu kita mendapatkan banyak kebaikan, tetapi bukan satu-satunya harta, jabatan, ilmu dan tidak itu. Tapi kebahagiaan itu adalah akhirat. Makanya Bilal mempertahankan akidahnya termasuk Yasir itu karena akhirat. Dunia tidak punya makna. Bahkan mereka berkeyakinan seandainya waktu itu saya meninggal dalam siksaan, langsung kafan yang dibawa oleh malaikat Rahman dari surga, kafan putih bersih, bau harum yang bisa dicium oleh seluruh malaikat yang ada di langit pertama, 2, 3, 4, 5 dan 7, itu akan dikafankan terhadap mereka. Mereka yakin. Maka dari itu mereka bertahan untuk menerima kesakitan-kesakitan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku yang seiman, jangan mudah galau ketika kita sedang mempertahankan akidah, karena ujian memang akan datang. Maka tengok ketika kita mendapatkan musibah, masih ada kebaikan yang akan Allah berikan, yaitu nikmat surga. Yang kedua, agar kita bisa masuk Islam secara kafah, maka ibadahnya harus sesuai dengan tuntunan Rasul. Sesuai dengan tuntunan Rasul, tidak membuat peribadatan dengan cara sendiri. Jangan dan jangan dimasukkan budaya, apalagi agama lain masuk ke dalam Islam. Allah sudah menyenangkan barang siapa mencari agama selain Islam, cara hidup selain Islam, maka ditolak. Itu Quran disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah agar besok umatnya yang terakhir itu, umat Rasulullah, tidak menyalahkan Allah, karena sudah dijelaskan sejelas-jelasnya. Barang siapa mencari agama selain Islam, beribadah tidak sesuai dengan tuntunan Islam, maka pertama keyakinannya tertolak, dan mereka termasuk golongan orang-orang yang rugi. Ibadahnya tidak punya nilai di hadapan Allah, walaupun mungkin di hadapan manusia mereka dapat mungkin sekedar pujian, penghargaan dan sebagainya. Maka orang-orang yang sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah selalu hati-hati dalam ibadah, terutama ibadah mahdhah, yaitu sholat, puasa, zakat, haji, termasuk pernikahan. Terutama dalam pernikahan itu semuanya aturan-aturan yang sudah ada aturan bakunya. Jangan menambah dan jangan mengurangi, yang akhirnya akan timbul dalam bahasa agama bid'ah.
Bid'ah itu artinya penambahan yang dilakukan oleh orang-orang yang kadang-kadang kurang puas dengan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada Rasulullah diutus oleh Allah untuk memberikan contoh ibadah sudah cukup dan lengkap, dan yang dilakukan itu membawa kebaikan, yang dilakukan dalam beribadah itu membawa kebaikan untuk dirinya, untuk kehidupan sesama manusia. Kalau kita kaji sholat saja yang aturannya seperti itu, subhanallah, besar sekali keutamaan daripada sholat itu sendiri. Maka dari itu, mari kita ibadah sesuai dengan tuntunan Rasul dan maksimalkan kemampuan kita, baik itu waktu, tenaga maupun pikiran, maksimalkan. Misalnya kita diperintah oleh Allah sholat duha, lakukan sholat duha semampu kita, jangan ditinggalkan. Jangan berpikir sholat duha itu sifatnya sunnah, kalau tidak lakukan kan tidak berdosa. Iya, tetapi ketika kita meninggalkan yang sunnah, maka kita kehilangan kebaikan-kebaikan di dalam sunnah itu sendiri. Maka laksanakan sholat tahajud. Yang kuat puasa silakan puasa Senin Kamis, mungkin bisa ditambah puasa Daud, dan ibadah-ibadah yang lain. Jangan kita ini berpuas dengan prestasi ibadah kita yang sudah kita kerjakan. Kita bersyukur bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku yang beriman, kita diberikan waktu oleh Allah yang sangat singkat dalam hidup ini, singkat sekali. Tetapi barang siapa yang mengikuti agama Allah dengan baik, tadi akidahnya, ibadahnya, maka janji surga. Monggo kita renungkan surat Wal Asri itu. Sesungguhnya manusia itu rugi. Yang di sini katakan rugi bukan hanya orang-orang kafir. Jelas kalau orang-orang kafir ada tempatnya kelak neraka, tidak diberikan proses untuk mendapatkan kebahagiaan. Tapi orang beriman pun rugi ketika dia tahu bahwa betapa pahalanya kalau orang beribadah lebih daripada yang kita lakukan. Rugi. Kenapa? Kita hidup di dunia ini, Pak, satu tahun itu kalau diperhitungkan dengan kehidupan dunia hanya 2 menit. 1 tahun itu hanya 2 menit. Sama dengan di akhirat. Kenapa? Di dalam surah Al-A'raf Allah mengatakan bahwa 1 hari di akhirat itu sama dengan 50.000 tahun. 1 hari di akhirat sama dengan 50.000 tahun di dunia. Jadi di dunia itu sangat singkat, hidup di dunia itu sangat singkat sekali. Tetapi betapa besarnya rahmat Allah untuk orang-orang yang taat. Maka gunakan waktu yang singkat hidup ini. Yang paling lama kita 70 sampai 80 tahun. Monggo untuk beribadah. Jangan semakin tua semakin kita tinggalkan ibadah dengan alasan sudah tua karena kesehatan. Justru semakin tua kita perkuat ibadahnya karena kita sudah segera akan mendekati Allah sesuai dengan kemampuan kita. Nggak bisa sholat tahajud berdiri duduk, nggak bisa duduk berbaring. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak akan memberikan cobaan termasuk dalam kekuatan beribadah kecuali orang itu sanggup untuk memikulnya. Maka monggo anugerah Allah dalam bentuk apapun kita manfaatkan sebaik-baiknya, termasuk membaca Al-Quran. Kalau dulu membacanya lancar, sekarang sudah tua, mata sudah agak berat,
walaupun mungkin membacanya terbata-bata, insya Allah pahalanya besar. Pegang Quran, baca Quran dan sebagainya, itu ibadah. Jangan sekali-kali kita ibadah mengikuti tuntunan yang lain. Karena maaf, di Islam, di dalam adat orang Islam banyak sekali yang sebenarnya tidak ada dalam Islam, justru itu yang semakin subur, semakin banyak dilakukan oleh masyarakat, tetapi justru yang benar-benar ditinggalkan. Nah, kita insya Allah tidak. Yang ketiga, Islam yang kafah adalah baik dalam muamalah, dalam hubungan antar sama manusia. Akidahnya bagus, ibadahnya bagus, tetapi kalau dengan masyarakat sekitar, terutama dengan orang tua, cedera, maka kesempurnaan Islam itu hilang, kurang paling tidak. Mari kita lihat bagaimana dalam bermuamalah para sahabat, yaitu Hasan Bisri. Dia diasuh oleh istri Rasulullah SAW, punya kesabaran yang sangat menakjubkan. Kesabaran apa yang dia miliki? Dia hidup dengan seorang Yahudi. Rumahnya lebih tinggi daripada rumah Hasan Bisri. Rumahnya yang tingkat kebetulan kamar mandi toiletnya airnya bocor dan mengalir ke kamar Hasan Bisri. Berapa lama? 22 tahun. 22 tahun kamar tempat tidurnya Hasan Bisri selalu kena rembesan tetesan air dari toilet maupun dari kamar mandi, olah misalnya. Tetapi Hasan Bisri nggak pernah dia berkata kepada tetangganya, jangan ganggu aku dan sebagainya. Tidak. Dia simpan ketabahannya. Dia yakin bahwa itu ujian dari Allah, ujian iman. Orang yang beriman itu akan semakin diuji dan diuji. Akan diuji dengan bermacam ujian. Apa yang terjadi dalam sejarah Hasan Bisri? Pada suatu saat Allah mencoba Hasan Bisri sakit dan nggak bisa kemana-mana. Yang biasa keluar rumah bertemu dengan teman Yahudi itu, saat itu enggak. Dari hari ke hari seperti itu. Maka sang Yahudi itu ingin tahu, kenapa tetanggaku yang baik ini kok nggak pernah muncul, nggak pernah ngobrol lagi. Maka didatangilah rumahnya dan bertemu dengan Hasan Bisri di dalam kamar. Ketika berbincang-bincang, pemilik rumah Yahudi tadi tertetes oleh air kamar mandinya. Maka bertanya, air apa ini ya? Tuan mau jawab bingung. Akhirnya dinyatakan, ini air tetesan dari tempat Bapak. Dari tempatku? Iya. Sudah berapa lama? 22 tahun. Kenapa Bapak enggak bicara dengan saya? Hasan Bisri diam. Akhirnya apa? Dengan melihat kesabaran Hasan Bisri, dia mengatakan, saksikan bahwa Islam mengajarkan kepada seseorang untuk berlaku lemah lembut, sabar mendapat penderitaan. Keburukan tidak dibalas dengan keburukan, tetapi keburukan dibalas dengan kebaikan, bahkan dibalas dengan doa kebaikan. Subhanallah.
Orang Islam yang mendapatkan keburukan dari orang lain, baik itu orang Islam maupun tidak, justru dibalas dengan kebaikan dan mendoakan kebaikan bagi orang itu untuk selamat dunia dan akhirat, bukan melaknat. Itu yang disampaikan oleh Hasan Bisri. Maka mengatakan, hari ini saya bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu Islam yang sebenarnya, bukan Islam yang ngebom sana ngebom sini, marah sana marah sini, bahkan sesama Islam saling menghujat. Bukan. Tapi Islam yang rahmatan lil alamin. Itu kenyataan, sejarah kenyataan bagaimana para sahabat termasuk Rasulullah memasukkan orang-orang tidak Islam bukan dengan cara kekerasan, tetapi dengan melihat perilaku, tingkah laku, cara kehidupan sesama mereka dalam bermasyarakat itu sangat menakjubkan, maka mereka masuk Islam. Kenapa? Islam itu mengutamakan pertama, tidak akan ada Islam yang baik kecuali diikuti dengan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia, baik akhlak kepada sama manusia maupun akhlak kepada makhluk Allah. Maka jangan dianggap sepele ketika kita sholat mengucapkan assalamualaikum, waalaikumsalam, terus assalamualaikum dan seterusnya. Itu menandakan kita dimanapun dengan makhluk apapun kita akan menyelamatkan mereka, bukan mencelakakan mereka. Insya Allah, kalau Islam yang kafah ini dapat kita tampilkan dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari, maka insya Allah orang-orang di luar Islam akan masuk Islam dengan penuh ketundukan dan penuh keikhlasan. Dan insya Allah itu poin bagi kita untuk menambah porsi kita surga yang akan kita dapatkan. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita dan anak cucu kita untuk memberikan kita kemampuan, petunjuk untuk bisa menjadi orang Islam yang kafah. Amin, amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.